Ya, shalom Ibu, shalom teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan tentang kitab Nabi-Nabi Kecil abad ke-7 sebelum Masehi. Di mana kitab Nabi-Nabi Kecil di sini adalah ada kitab Nahum, Habakuk, dan kitab Jefanya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita simak materi kami berikut ini. Nah, di sini pertama kami akan menjelaskan tentang kitab Nabi Nahum ini. Nah, di sini sama-sama kita ketahui bahwa Nahum ini adalah nabi kecil yang melayani pada masa merosotnya kerajaan Asyur di bawah pemerintahan Asyurbanipal. Nah, setelah itu Nahum ini adalah mengetahui kekalahan TB, yaitu di sebuah kota di Mesir. Itu pada tahun 663 sebelum Masehi. Tetapi perlu kita ketahui juga di sini ada beberapa bagian kitab Nahum yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah menggambarkan murka Allah terhadap Niniwe. Yang kedua, kemusnahan Niniwe. Lalu yang ketiga, dosa mengakibatkan kehancuran. Oke, boleh next. Nah, di sini kita bisa melihat untuk memulai konsep kerajaan Allah itu di dalam kitab Nahum ini kita harus lihat dulu mengapa Allah cemburu terhadap umatnya sehingga Allah mengutus Nabi Nahum ini sebagai nabi. Nah, di sini dalam kitab Nahum kita bisa melihat dalam pasal 1 itu ketika kita bisa melihat bahwa Tuhan itu murka dengan kecemburuan umatnya. Nah, meskipun Allah murka, Allah juga akan memberikan belas kasihannya dan melindungi umatnya. Seperti itu. Lalu boleh next. Oke, kita masuk ke dalam konsep kerajaan Allah. Yang pertama adalah pemilihan. Nah, di sini kita bisa lihat atau bisa kita melihat bahwa Niniwe ini adalah kota yang begitu jahat ya, yang dimana kota Niniwe ini menindas setiap umat Allah dan membuat umat Allah itu menderita. Dan kita bisa melihat juga bahwa Niniwe ini adalah kota yang tidak mengenal belas kasihan. Oleh karena itu, akibat dari kejahatan Niniwe ini, Allah memilih Nabi Nahum ini untuk menjalankan perintahnya, yaitu untuk memberitahukan atau mengatakan gitu ya, atau memberitahukan kepada Niniwe hukuman apa yang sepantasnya diberikan kepada mereka akibat dari kejahatan mereka. Jadi di sini Allah itu memilih Nahum itu sebagai nabi untuk memberitahukan hukuman apa yang pantas diberikan terhadap Niniwe yang dimana kota yang begitu jahat yang tidak mengenal belas kasihan ini. Boleh next. Nah, kita akan masuk ke dalam konsep kerajaan Allah yang kedua adalah perjanjian. Nah, di sini dari hukuman yang diberikan oleh Allah, maka di balik itu akan adanya pembebasan dan pemulihan. Jadi melalui pembinasaan Asyur ini, Allah akan berjanji membuat atau Allah akan berjanji menyelamatkan dan menolong umatnya, yaitu untuk membebaskan umatnya dari penindasan bangsa Asyur itu. Nah, kita bisa melihat di Nahum 1 ayat 13, sehingga di situ dari hukuman yang diberikan kepada bangsa Asyur itu, maka umatnya akan mendapatkan damai sejahtera dan kemakmuran baru. Nah, begitu juga di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa perjanjian pemulihan yang Allah janjikan kepada umatnya. Nah, kita sini bisa sama melihat bahwa yang pertama adalah dia sebagai seorang pelindung atau juru selamat. Nah, kita bisa melihat di Nahum 1 ayat 7 di sini artinya bahwa artinya Allah itu adalah tempat yang dimana pengungsian pada waktu kesusahan, serta dia juga mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya.
Nah, itu adalah yang pertama, dia sebagai seorang pelindung. Lalu yang kedua, perjanjian pemulihan yang Allah janjikan adalah Allah sebagai penguasa tertinggi atas bangsa-bangsa. Nah, kita bisa melihat di Nahum 1 ayat 9 sampai 12. Di sini artinya bahwa Allah akan menumpas tangan mereka yang melawan kedaulatan dan keadilannya termasuk bangsa Asyur itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah Allah sebagai prajurit yang sedang murka dan penuh rasa dendam, yaitu untuk menghukum bangsa-bangsa karena kecongkakan mereka. Jadi dengan menyatakan bahwa Tuhan semesta alam. Nah, kita bisa melihat di Nahum 2 ayat 13 dan di Nahum 3 ayat 5. Oke, boleh next. Nah, kita masuk ke dalam konsep kerajaan Allah yang ketiga, yaitu adalah mandat perjanjian. Nah, di sini kita sama-sama ketahui bahwa Nahum ini adalah, yang sudah saya katakan tadi, Nahum ini adalah nabi kecil pada abad ke-7 sebelum Masehi, yang dimana pada kitabnya dia menyampaikan pesan-pesannya tentang gambaran keadilan Allah. Lalu di sini kita bisa melihat tentang berbagai teofani, yang dimana di teofani memperhatikan ungkapan atau dari Nahum ini. Kita bisa melihat di Nahum 1 ayat 2 sampai 8 dikatakan bahwa Tuhan datang dalam angin puting beliung, lalu yang kedua seruan pertempurannya membuat seluruh alam bergetar ketakutan. Lalu yang ketiga, dia mengejar musuh-musuhnya dalam kegelapan. Nah, ini adalah berbagai teofani yang diperhatikan dalam ungkapan Nahum ini. Lalu kita juga bisa melihat bahwa di sini ada gambaran hukuman yang akan diberikan kepada bangsa Asyur. Nah, pertama, Nahum itu menggambarkan hukuman yang akan diterima adalah memakai air bah. Kita bisa melihat di Nahum 1 ayat 8 dan di Nahum 2 ayat 6. Lalu yang kedua adalah digambarkan bahwa Tuhan akan meneror, membunuh, dan merendahkan bangsa Asyur. Di situ ada di Nahum 2 ayat 10 dan Nahum 3 ayat 3 sampai 5 dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah Asyur akan merasakan kutuk-kutuk perjanjian termasuk kebinasaan keturunan mereka. Nah, di situ ada Nahum 1 ayat 14 dan berikutnya adalah yang keempat digambarkan timbunan bangkai-bangkai. Itu di Nahum 3 ayat 3 dan yang kelima adalah digambarkan hilangnya keberanian pada tentaranya. Itu di Nahum 3 ayat 13 dan yang terakhir adalah digambarkan seperti luka yang tak tersembuhkan. Itu di Nahum 3 ayat 19. Jadi dikatakan di sini bahwa di dalam mandat perjanjian ini bahwa di situ diceritakan tentang keadilan Allah, di mana di pesan-pesan di kitab Nahum ini seperti itu. Oke, boleh next. Oke, kita masuk di dalam inti tema teologis kitab Nahum. Nah, di sini bisa sama-sama kita ketahui bahwa inti dari tema teologis kitab Nahum ini adalah tentang kehancuran Niniwe karena dosa. Nah, jadi di sini intinya itu bahwa hukuman Tuhan atas bangsa Asyur ini adalah memang sudah sepantasnya mereka terima karena pemberlakuan Asyur terhadap bangsa-bangsa gitu ya, seperti dia sudah memperlakukan bangsa lain gitu. Jadi di sini Allah akan menghukum bangsa Asyur ini sebagaimana apa yang sudah mereka perbuat terhadap bangsa lain. Jadi dengan oleh karena itu dengan menyembah benda yang dianggap Allah mereka sendiri dan menolak kedaulatan Allah, maka bangsa-bangsa akan memperlihatkan betapa bodohnya menyembah seperti itu. Oke, boleh next. Ya, oke. Kita akan masuk kepada konsep kerajaan Allah dalam kitab Habakuk, di mana di dalam kitab Habakuk ini pertama-tama kita akan diperlihatkan oleh di dalam Habakuk pasal 1 ayat yang pertama, di sana sampai yang ketiga, di sana dijelaskan mengenai bagaimana Habakuk memperkenalkan dirinya terkait dia berasal dari bahasa Ibrani yang mana kata Habakuk adalah rangkulan di situ ya. Nah, Habakuk ini juga ternyata adalah nabi kecil
pada abad ke-606 sebelum Masehi. Ya, kalau kita lihat didapati juga bahwa Habakuk adalah keturunan seorang wanita Sunem. Itu terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-16. Nah, terlepas dari semuanya itu, Habakuk juga berasal dari suku Lewi. Nah, terkait dengan hal ini, kita akan masuk kepada pemilihannya, di mana Allah pada masa itu melihat bahwa bangsa Israel ini sudah jatuh ke dalam dosa ketidakadilan, melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Mereka melakukan hal-hal ketidakadilan yang hal ini akhirnya yang membuat Tuhan mengutus Nabi Habakuk untuk membawa kembali bangsa Israel itu kembali kepada Tuhan dan melakukan apa yang benar dan menjauhi yang namanya kejahatan. Namun bangsa Israel tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Nabi Habakuk ini, yang mengakibatkan Allah murka terhadap bangsa Israel. Demikian. Oke, kita masuk kepada poin yang berikutnya, yaitu ada perjanjian. Di dalam hal ini, poin di dalam perjanjian ini di mana walaupun Allah membuang bangsa Israel, namun Allah tetap memperhatikan bangsa ini. Allah tidak meninggalkan mereka. Allah benar-benar setia terhadap mereka. Allah setia akan karena Allah teringat akan perjanjian kepada bangsa tersebut, gitu ya. Melalui kitab Habakuk ini kita bisa melihat bahwa di mana Allah mengingatkan Habakuk bahwa setiap orang benar akan hidup dan percaya, gitu ya. Harus percaya, gitu ya. Mereka harus setia. Ketika Allah setia, mereka juga tentunya harus setia kepada Allah. Maka hal inilah yang menjadi pengingat antara perjanjian Allah dengan bangsa tersebut. Di dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat yang keempat, kita bisa dilihat di sana bahwa Allah tidak meninggalkan bangsa Israel, melainkan Allah teringat akan perjanjiannya terhadap bangsa Israel. Kemudian, jika kita lihat di dalam mandat perjanjian, dalam hal ini perlu untuk kita ketahui bahwa Habakuk juga termasuk dalam kitab nabi-nabi kecil. Dalam hal ini juga Allah sempat mengatakan bahwa Habakuk Tuhan akan memberikan berkat terhadap mereka dan tidak akan menutup kemungkinan bahwa Allah akan tetap memberikan penghakiman kepada mereka. Di sini penting untuk kita ketahui bahwa Allah akan memberikan berkat kepada mereka, tetapi Allah juga akan memberikan penghukuman terhadap mereka atau penghakiman terhadap mereka, karena apa yang sudah mereka lakukan, hal-hal kejahatan yang mereka lakukan itu Allah tidak akan langsung menutup mata seperti itu, tetapi Allah akan memberikan penghukuman, namun juga Allah tidak lupa untuk memberkati mereka, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat juga di sini bahwa Tuhan Allah juga sudah mengulurkan perjanjiannya, yaitu menebus secara menyeluruh dari para musuh-musuhnya. Jadi Tuhan tidak langsung meninggalkan mereka, Tuhan tidak langsung lepas tangan terhadap mereka atas kejahatan yang mereka lakukan. Namun juga di sini terlihat bahwa Allah menebus secara menyeluruh bangsa ini daripada tangan musuh-musuh mereka, seperti itu ya. Nah, jika kita lihat inti tema teologis di dalam kitab Habakuk ini berbicara mengenai di mana yang paling disoroti di sini adalah mengenai ketidakadilan, yang mana Habakuk, di mana kita bisa lihat tadi di bagian pembahasan awal, di sana ada berbicara terkait ketidakadilan. Ya, nah, namun Habakuk sendiri tidak mengerti
maksud yang Allah sampaikan. Sehingga kalau kita lihat di dalam kalau kita baca di dalam kitab Habakuk mengajukan protesnya terhadap Tuhan, dan bahkan dia tidak puas akan apa yang Tuhan sampaikan kepada Habakuk, karena Habakuk di sini juga kurang memahami apa yang dimaksud Tuhan terkait mengenai keadilan ini, gitu ya, terhadap bangsa Israel ini. Oke, teman-teman, kita masuk kepada kitab Zefanya, di mana perlu untuk kita ketahui bahwa Zefanya ini adalah nabi kecil juga yang ada pada abad ke-7 pada tahun 630 sebelum Masehi. Nah, Zefanya ini ternyata, teman-teman, adalah keturunan dari Raja Hizkia yang kemudian bernubuat pada pemerintahan Yosia di kitab. Kalau kita lihat sebagai di dalam kitab Zefanya pasal yang pertama ayat yang pertama, di sana kita dapat melihat bagaimana hal ini diberitahukan terkait arti Zefanya telah terjun. Kalau kita lihat arti Zefanya telah terjun dalam dunia pelayanan. Nah, dia terjun dalam dunia pelayanan pada awal pemerintahan Raja Yosia, teman-teman. Baik. Nah, kalau kita lihat juga di dalam poin yang berikutnya, pemilihan di sana ada Allah. Kenapa Allah memilih Zefanya? Di mana Zefanya dipilih Allah untuk menubuatkan, untuk memberitahukan hukuman terhadap umatnya yang tidak setia kepada Allah, yang tidak taat kepada Allah. Nah, Allah di sana memberikan hukuman yang sangat-sangat besar dan juga berat kepada bangsa yang tidak setia kepadanya. Ya, di dalam kitab Zefanya pasal yang pertama ayat yang kedua sampai 18, kita dapat melihat bahwa Zefanya memberitahukan bahwa mereka ternyata mengabaikan apa yang sudah disampaikan oleh Zefanya dan mengabaikan hukuman Allah, dan tetap melakukan kekerasan dan ketidakadilan terhadap orang-orang sebangsanya. Maka maka dari itu mereka akan merasakan kekejaman dari Babel yang tidak mengindahkan hukuman tersebut, ya teman-teman. Jadi ketika bangsa Israel tidak mengindahkan hukuman nubuat yang diberitahukan oleh Zefanya, maka bangsa Israel akan menerima kekejaman dari bangsa Babel ini sendiri yang Tuhan pakai untuk menghukum umatnya, gitu ya, sebagai alat untuk menghukum umatnya seperti itu. Nah, jika kita lihat juga dalam poin perjanjian ini, di mana Zefanya memberikan, di sini dapat dilihat Zefanya memberikan motivasi terhadap bangsa Israel yang benar-benar taat kepada Tuhan dan tetap berpegang teguh pada kebenaran iman mereka. Di dalam Zefanya pasal yang kedua ayat yang ketiga, kemudian di pasal yang ketiga ayat yang ke-8, Zefanya juga menuliskan dalam kitab ini bahwa sia-sia dari umat Israel, sisa-sisa dari umat Israel dalam pembuangan akan menjadi umat perjanjian yang dipulihkan Tuhan setelah mereka keluar dari pembuangan. Jadi di sini Tuhan berjanji bahwa sisa-sisa dari umat Israel yang dibuang akan menjadi umat perjanjian, dan Tuhan akan memulihkan mereka ketika mereka keluar dari pembuangan, gitu ya teman-teman. Nah, yang poin mandat perjanjian di sana berdasarkan apa yang kami telaah, kelompok kami telaah, bahwa Zefanya mendorong sisa umat tersebut untuk datang kepada Tuhan dan senantiasa selalu untuk setia kepada Tuhan. Karena apa yang Tuhan lakukan, hal itulah yang akan menunjukkan kebenaran. Kemudian yang terjadi adalah sisa umat tersebut sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan menyembah Dia. Nah, ketika Zefanya menyampaikan hal ini, Zefanya mendorong umat-umat ini untuk datang kepada Tuhan. Ternyata mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Disinilah Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel, menunjukkan berkat-Nya kepada bangsa yang sungguh-sungguh kepada
Tuhan. Seperti itu teman-teman. Nah, jika di next kembali, kalau kita lihat di dalam inti teologisnya, kita lihat dalam inti teologis kitab Zefanya ini, di mana kitab Zefanya ini adalah kitab yang inti teologisnya berfokus kepada hari Tuhan, di mana di dalam kitab Zefanya juga kita dapat melihat dan menemukan pembahasan yang berhubungan dengan hari Tuhan, yang mana hal ini merujuk kepada Allah yang memposisikan dirinya sebagai penolong, sebagai pahlawan terhadap bangsa Israel, dan terhadap beberapa hal yang menjadi salah satu sorotan di dalam kitab Zefanya ini adalah hari Tuhan ini, teman-teman. Oke, di next kembali. Nah, saya serahkan kepada Meriana. Oke, baik, kita masuk ke dalam refleksi dari ketiga kitab, yaitu kitab Nahum, Habakuk, dan kitab Zefanya. Nah, di sini kelompok kami membuat refleksi tentang ketiga kitab ini. Yang pertama, kita bisa sama-sama melihat, yaitu kitab Nahum ini dapat kami pahami bahwa kita dapat belajar dari umat Kristen saat ini. Nah, di mana banyak sekali orang yang selalu mengalami masa-masa sulit di dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu, kitab Nahum ini mengajarkan kita selalu percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah Allah yang adil. Nah, selanjutnya kita bisa sama-sama melihat refleksi dari kitab Habakuk, yaitu kita dapat belajar bahwa apapun yang terjadi di sekeliling kita, seakan-akan tidak ada harapan dalam kehidupan kita, jangan pernah menghilangkan kepercayaan kita dan kuasa dari kekuatan dari Allah itu. Bahwa Allah itu adalah sebagai satu-satunya sumber penolong, dan justru iman kita harus semakin besar kepada Allah. Nah, dari kitab Zefanya ini kita dapat belajar bahwa ketika kita mengalami krisis keuangan, keluarga, ataupun iman kita dari berbagai krisis lainnya juga, bahwa di saat-saat itulah kita merindukan pemulihan dari Tuhan. Nah, Tuhan mau dan mampu memulihkan keadaan kita, dan sebaliknya kita harus siap dan mau juga dipulihkan oleh Tuhan dan segala konsekuensinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam isu-isu terkini. Nah, di sini kami mengambil kitab Habakuk yang judulnya yaitu karena pernyataan anti-LGBT-nya, Pendeta Anderson ditolak kunjungi Jamaika. Nah, di sini kami percaya masalah ini sangat populer di media sosial ya, dengan berita yang datang dari Irlandia bahwa Pastor Anderson dari Amerika Serikat ini harus dilarang berkhotbah di Irlandia karena ia menolak LGBT. Nah, di situ juga dia bahkan mengeluarkan pernyataan seperti ini, bahwa orang-orang LGBT harus dirajam sampai mati. Nah, hal itu membuat marah para pendukung pro-LGBT di negara kepulauan itu sebelumnya. Pendeta Anderson ini dilarang di Belanda, Jamaika, dan di Afrika Selatan untuk berkhotbah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa mungkin menjadi pertanyaan ya bagi kita, mengapa Tuhan membiarkan kejahatan terus berlanjut di dunia ini? Di mana Tuhan gitu ya? Pasti pertanyaan bagi kita, mengapa Tuhan membiarkan ketidakadilan ini terjadi? Nah, ketika kelompok kami melihat isu ini, kami memiliki jembatan yang menghubungkan dengan konteks Habakuk ini, di mana Israel ditindas oleh orang Kasdim. Setelah itu Tuhan mengumumkan hukuman bagi Israel, Tuhan mengumumkan bahwa dalam isu ini orang jahat tidak akan bertahan lama, seperti kelompok kami dapat mendelani Habakuk yang berdoa atas orang-orang percaya yang sedang ditindas oleh kefasikan dan ketidakadilan mereka. Nah, Habakuk ini mengerti isi hati Tuhan dan bagaimana Tuhan telah menyendengkan telinganya untuk mendengarkan keluh kesah kita, seperti itu. Nah, ini adalah berikut daftar pustaka yang kami ambil referensi. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 9. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati.